semuanya, kembali lagi bersama saya Puja di channel Rais Buryete. Jika channel ini bermanfaat jangan lupa klik like, komen dan subscribe karena subscribe itu gratis. Salah satu infrastruktur yang memfasilitasi teman-teman untuk berjualan gitu. Misalnya, oh ya mau jualan ini, oke, kita akan shipping dan teman-teman hanya membutuhkan satu warehouse untuk meletakkan barang-barang tersebut gitu, tanpa teman-teman harus membayar ruko, sewa ruko, terus juga harus membayar orang yang harus take care barangnya, menjaga barangnya, membersihkan tokonya, membayar isinya dan lain sebagainya gitu ya. Oke, berikutnya adalah saluran komunikasi. Jadi channel-channel dari komunikasi itu sendiri, pertukaran informasi itu efisien juga dengan adanya internet. Nah, jadi berikut ini adalah key karakteristik dari internet ya, ketika menggunakan komunikasi, channel-channel atau saluran komunikasi dari komunikasi itu sendiri. Jadi dengan internet itu ada the ability to store vast amount of the information. Jadi dengan internet sendiri kita bisa melakukan store data. Jadi kita store information, store data. Information di sini bisa jadi yang kita namakan dengan metadata dari produk-produk yang teman-teman jual. Kalau misalnya ini pengalaman Ibu nih ya, di kantor Ibu misalnya dalam satu portal, teman-teman bisa buka portalnya Open Data Jakarta, jakarta.go.id, data.jakarta.go.id itu salah satu platform yang merupakan inisiasi tentang open data government. Itu yang Ibu sempat bilang merupakan realisasi dari salah satunya sistem pertukaran berbasis elektronik dan juga Satu Data Indonesia di Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Nah, di situ bahwasanya setiap data yang Ibu berikan kepada, bukan yang Ibu, yang company, yang kantor Ibu berikan kepada publik gitu ya. Nah, di situ kita juga memberikan metadatanya. Singkat cerita, metadata yang Ibu berikan, kantor Ibu berikan di situ memberikan informasi tentang data itself. Jadi kalau misalnya teman-teman cari what is metadata, metadata is data about the data itself. Jadi dia describe data, dia itu adalah mendescribe data tentang data yang akan dia describe. Jadi contohnya di sini, the ability to store the amount of information tadi, bahwasanya kalau misalnya teman-teman masukin data nih, ini baju nih yang teman-teman jual nih. Nah, baju itu nanti teman-teman bisa bikinkan metadatanya. Bajunya untuk ukuran S, dengan lingkar dada berapa, tangan panjang panjangnya tangan berapa, the length of the clothes itu berapa gitu dan lain sebagainya, colornya ada apa aja dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan metadata. Nah, metadata ini sendiri adalah information dari produk yang teman-teman jual gitu loh. Nah, coba teman-teman bayangin ketika di old economy, bagaimana teman-teman ingin mendeskripsikan data-data, metadata dari produk yang teman-teman jual itu. Jadi ya teman-teman harus mencetak flyer dengan baju ini ukurannya segini dan lain sebagainya, dan itu akan menghabiskan banyak banget kan, berarti flyer atau booklet atau misalnya kertas yang teman-teman harus print untuk dibagikan ke orang-orang. Nah, dan untuk mencetak satu booklet itu sendiri kan teman-teman harus menghabiskan cost gitu loh, mengexpend satu cost atau biaya sendiri gitu ya untuk memproduksi booklet itu sehingga bisa disebarkan. Tapi dengan menggunakan internet, teman-teman punya ability to store the information itself in the website gitu loh, on the website yang teman-teman punya gitu loh. Nah, terus juga ada the ease of access to information. Jadi kemudahan teman-teman itu dalam mengakses sebuah informasi. Terus juga ada scope dari interactivity-nya, terus juga ada ability, kemampuan untuk menghasilkan dari information-nya, lalu juga mengimprove visualisasi dari presentation dari materialnya dan lain sebagainya. Ibu nggak tahu teman-teman sempat baca nggak, ada yang dulu sempat booming banget namanya virtual mirror.
teman-teman bisa cari deh, itu zaman ibu kuliah 2009-2010 itu long time ago, 10-11 tahun yang lalu, virtual mirror itu bagaimana kita itu bisa meletakkan badan kita dan kita tinggal select bajunya apa, nanti dia bisa meletakkan bajunya di badan kita. Nah itu, nah di situ kan lebih bisa memvisualisasikan, dengan internet bisa memvisualisasikan atau bisa juga melakukan apa ya, visualisasi, representasi terhadap barang-barang yang memang akan dia jual. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen tahu, ada salah satu contohnya itu Sephora. Nah, kalau misalnya atau Sephora atau YSL. Jadi itu ada salah satu nama produk, sebentar ya, nanti coba Ibu share deh. Nah, itu teman-teman bisa tuh senyum di kameranya, nanti mereka bisa mengcapture lips teman-teman atau bibir teman-teman, nanti teman-teman tinggal pilih mau yang mana gitu, apa mau lipstick yang warna apa dan lain sebagainya, sehingga nanti langsung terrepresentasi, oh ternyata lipstick warna ini terlalu dark untuk kulit saya dan lain sebagainya. Nah itu merupakan apa salah satu keuntungan dari apa ya, saluran komunikasi itu sendiri. Nah, terus juga ada saluran transaksi, terus juga ada saluran distribusi gitu ya. Kalau misalnya dari distribusi nanti Ibu jelasin ada yang berikutnya secara detail, dan juga ada saluran transaksi. Nah, kalau saluran transaksi itu sendiri ya bagaimana nanti kita untuk saluran transaksi akan kita bahas di chapter berikutnya ya, untuk materi pertemuan berikutnya. Jadi di situ kalau misalnya channel transaksi itu bagaimana sebuah transaksi untuk customer itu bisa berkurang gitu ya, berkurang dengan apa, karena adanya kemudahan dalam mengakses informasi dalam satu market itu sendiri dengan produk yang ada gitu ya, yang termasuk misalnya harganya, ada kualitinya, terus availability-nya, dan also the sales atau discount yang disediakan dari company-nya itu sendiri gitu ya. Oke, nah ini distributionnya sebentar, Ibu. Teman-teman sampai sini ada yang mau bertanya dulu nggak? Kalau ada yang mau bertanya, boleh langsung tanya ya. Kayak biasa aja. Sebentar, Ibu buka dulu. Nggak ada yang mau bertanya, Ibu lanjut ya. Oke, lanjut. Dewi mau nanya nggak? Cuman Dewi loh yang sekarang aktif ngaktifin kamera, yang lain tuh pada nggak aktif kameranya. Cuman Dewi yang rajin. Maaf ya teman-teman, yang baru masuk Ibu nggak bisa aktifin kamera karena laptop Ibu barusan diinstal, terus apa privacy sama apa preferensinya belum diatur gitu. Udah Ibu atur masih belum bisa. Kayaknya harus di restart dulu. Oke, ada yang mau tanya lagi? Tuh Dewi tuh rajin sambil nyatet dia. Yang lain kayaknya sambil guling-gulingan ini dengerin Ibu ceramah. Yuk, yang lain ada yang mau nanya? Kalau nggak yang nanya, Ibu yang nanya nih. Oke, nah ini ada yang nanya nih. Sebentar. 1803-0037 atas nama siapa? Oh iya, yang mau absen silakan absen dulu ya teman-teman. Leo, Bu. Leo ya? Ya, Bu. Leo, apa kabar Leo? Baru muncul? Oh, udah lama, Bu, dari pagi tadi. Mantau, Ibu. Biasanya kan Leo nih susah dia nih di kontak-kontak kalau mintain PR gitu. Udah berubah apa Leo sekarang? Udah, Bu. Alhamdulillah. Kemarin hujan, Bu. Ini enggak hujan. Kenapa? Sehat Leo? Ibu Sakit, jawab dulu Bu. ya. Sakit Leo, sakit apa? Cuman demam, Bu. Panas dingin. Cuaca, Bu. Nggak COVID kan? Enggak, Bu. Ini teman-teman ada yang pernah kena COVID belum? Alhamdulillah belum, Bu. Ibu udah pernah dong. Nggak keren kalau belum kena COVID tuh. Kena di mana, Bu? Ya biasa, Ibu klaster kantor. Teman kantor Ibu udah ada yang meninggal sih COVID di Jakarta. Teman-teman Ibu juga udah banyak sih positif COVID, dirawat lalu meninggal, masih status positif COVID. Pantasan Ibu menghilang kemarin tuh, Iya, menghilang. Oh, Ibu sempat dirawat rumah sakit hampir 2 bulan. Wow, lama, Bu. Iya. Bulan April Ibu di rumah sakit. Lucunya pas masuk rumah sakit itu statusnya DBD sama tifus karena kecapean. Pas PCR sama, kan sebelum masuk rumah sakit kan di PCR sama antigen dulu negatif. Nah pas keluarnya positif karena dapat klaster rumah sakit. Terus setelah itu agak kurus sekarang, Bu. Enggak, dari mana ini kameranya nggak hidup, bohong banget Leo.
Iya, bohong banget. Yuk, ini Lea nanya apa? Bagaimana menurut Ibu tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap transaksi elektronik dengan menggunakan media website? Ayo. Nah, kalau menurut Ibu, kayaknya orang Indonesia tuh sekarang percaya-percaya aja ya dengan apa transaksi elektronik gitu. Nah, nggak tahu ya, nanti ada satu satu video yang akan teman-teman nggak tahu ya, kalau di Indonesia itu kan penggunaan kartu kredit itu nggak begitu banyak kan yang menggunakan, tetapi di Amerika itu ternyata banyak sekali orang yang menggunakan kartu kredit karena mereka itu merasa kartu kredit itu lebih aman, bukan karena mereka itu dalam tanda kutip ingin mengutang ya. Mereka itu merasa menggunakan kartu kredit itu ketika kita tidak merasa menggunakan, kita bisa mengklaim dan uang itu akan dikembalikan. Nah, coba teman-teman bayangin deh, kayak waktu Ibu kan nggak pernah pakai kartu kredit kan, karena Ibu selalu berpikir dari kecil, orang tua Ibu selalu bilang jangan pakai kartu kredit dan jangan biasakan diri untuk mengutang gitu kan. Nah, karena kan basically kan kartu kredit adalah mengutang gitu ya. Nah, jadi pas Ibu pakai debit card, nah Ibu pernah kebobolan yang Ibu bilang tadi 120 US dollar kena ambil dari Uber. Ada orang yang menggunakan, padahal Ibu nggak merasa menggunakan, tapi pada saat Ibu klaim bisa. Nah, terus banyak banget teman Ibu, ada Ibu juga pernah kartu debitnya di US juga kebobolan juga hampir 400 US dollar. Nah, tapi mereka klaim. Nah, jadi banyak banget orang Amerika itu yang pakai kartu kredit dengan alasan safety gitu loh. Nah, tetapi kalau di Indonesia, menurut Ibu, orang tuh percaya untuk membeli online, tapi banyak banget kayak teman-teman kantor Ibu itu nggak percaya untuk melakukan pembayaran, mereka menggunakan COD, cash on delivery ya, kayak gitu. Nah, tapi nggak tahu kalau teman-teman sendiri, kalau Ibu balikan ya ke teman-teman percaya nggak sih dengan melakukan transaksi elektronik itu, percaya nggak teman-teman? Nggak, kalau misalnya Ibu sih ya percaya-percaya aja. Kalau misalnya seandainya ya udah ditipu, ya udah gitu loh. Ya mau gimana lagi gitu.